Salam. Selamat sore kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada ibadah sore hari ini. Perkenankanlah kami, pelayan jemaat di Gereja GKPI Padang Bulan, mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Dan pada hari ini telah genap gereja kita berumur 58 tahun. Kami mengundang kita semua untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita. Kita ucapkan bersama-sama, selamat ulang tahun GKPI Padang Bulan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi dengan menyanyikan lagu Mars GKPI. Tercinta
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berkumpul di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. He
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita pada hari ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Sebagaimana biasa kita akan membacanya secara bergantian, dan ayat ke-14 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang berdiri negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang seluruh kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Aban dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kita baca bersama-sama. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari
Kidung Jemaat nomor 39, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sering dalam perjalanan hidup kita melakukan tindakan yang tidak patut, sehingga kita menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Dan kita juga sering melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
kita respon pengampunan dosa kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ke-17 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kami
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 3. Ku
kita bersatu dalam doa. Kasih yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya menyertai kami Bapa. Berkati kami semuanya, pantaskan kami, berkati hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran kerajaan Tuhan yang Kau semaikan. Bapa, hamba bersaksi bahwa tiada mungkin kebenaran firman Allah boleh terucapkan dari tempat yang mulia ini tanpa kuasa Roh Kudus. Karena itu izinkan kuasa Roh Kudus-Mu itu bekerja, berkarya melalui hamba, supaya dia, hamba-Mu ini dapat berbicara lebih dari apa yang dipersiapkannya bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini ditetapkan dalam Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Marilah kita membaca secara responsoria. Kita mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman ini." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka ketika Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita lanjutkan. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, pembacaan kita mewacanakan peristiwa di mana Yesus menyembuhkan 10 orang yang berpenyakit kusta. Dilaporkan kepada kita bahwa peristiwa itu terjadi di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Kita tahu bahwa Galilea adalah kota yang cukup terkenal di tengah-tengah bangsa Yahudi. Sementara itu, Samaria adalah wilayah yang oleh orang-orang Yahudi dipahami sebagai tempat masyarakat yang sinkretis, yang percaya pada berbagai-bagai keyakinan. Mereka dapat dikatakan tidak lagi percaya pada monoteis seperti orang Yahudi, tetapi mereka menjadi orang yang sinkretis. Makanya orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang berdosa, orang yang tidak suci lagi oleh karena perilaku mereka mengadopsi berbagai-bagai dewa, berbagai-bagai ilah. Mereka juga percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, tapi percaya juga pada Tuhan-Tuhan, ilah-ilah setempat. Itulah sebabnya orang Yahudi mencanangkan
tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Dilarang keras bergaul dengan mereka. Berbicara saja pun tidak boleh. Haram hukumnya kawin mawin dengan mereka. Ada tembok sosial yang dibangun orang-orang Yahudi untuk membatasi orang Yahudi dengan orang-orang Samaria, memisahkan orang Yahudi dengan orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, Lukas mencatat bahwa keberadaan 10 orang kusta ini adalah di perbatasan Samaria dengan Galilea. Perbatasan. Keberadaan mereka ini menggambarkan bahwa 10 orang kusta ini memang sengaja ditempatkan di daerah pengasingan. Mereka sengaja ditempatkan di daerah terluar kota Galilea. Mereka sengaja diisolasi di tempat terdepan kota Galilea. Supaya apa? Supaya mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang non-kusta. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat. Mereka benar-benar dikucilkan. Itulah sebabnya diberitakan bahwa dari jauh mereka berseru dengan suara nyaring, Yesus Guru. Gitu ya. Dari jauh ya. Dari jauh. Mereka nggak boleh dekat. Mereka harus menjaga jarak. Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka harus dikucilkan? Mengapa mereka orang-orang kusta ini harus diasingkan ke tempat perbatasan antara Galilea dengan Samaria? Mengapa mereka harus diisolir begitu jauh? Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, selain penyakit ini dipahami sebagai penyakit menular, juga dipahami sebagai penyakit yang datang dari kutuk Allah. Akibat kutuk Tuhan sendirilah maka seseorang terkena penyakit kusta. Itu disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan. Penyakit kusta pada saat itu dipahami sebagai penyakit yang najis dan sekaligus menajiskan para penyandangnya. Itulah sebabnya mereka harus dijauhkan dari masyarakat. Mereka dipahami sebagai orang-orang yang tidak mungkin disembuhkan sampai mati. Mereka tidak mungkin sembuh. Mereka hanya bisa disembuhkan kalau Tuhan yang memberikan kusta itu datang menyembuhkan mereka. Saudara kekasih, hal yang lebih mengerikan lagi yang diharuskan terjadi kepada orang kusta ini adalah seperti apa yang dinyatakan dalam Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Coba kita buka dulu. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediaman mereka. Bapak Ibu Saudara, semua ini dibuat untuk menandai mereka
sebagai orang yang terkena penyakit kusta. Supaya ketika melihat orang seperti ini, pakaian cabik-cabik, compang-camping, ya, tempel-tempel, dan rambut yang terurai tidak boleh disisir. Lalu mulutnya komat kamit mengatakan najis, najis, najis. Orang-orang sehat segera menandai bahwa mereka adalah orang kusta. Supaya orang-orang sehat membuat keep distance, jaga jarak dengan mereka. Supaya orang-orang sehat juga bisa memata-matai mereka, apakah mereka masih di tempat yang dihususkan atau sudah bergeser keluar tempat pengasingan mereka. Kalau mereka keluar dari tempat yang dihususkan untuk mereka, maka mereka bisa dirajam dengan batu sampai mati. Bapak Ibu Saudara, demikian kejamnya perlakuan terhadap orang kusta pada zaman itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang berani coba-coba mendekat, baik orang sehat maupun dari pihak mereka. Maka dicatat Injil Lukas, dari kejauhan mereka berseru dengan suara nyaring, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka nggak boleh pakai pakaian bagus, Bapak Ibu, untuk menutupi kustanya, nggak bisa. Mereka diharuskan memakai pakaian yang tercabik-cabik, pakaian yang koyak-koyak, compang-camping. Mereka harus membiarkan rambutnya berantakan, tidak boleh sisiran. Dan ucapan-ucapan dari mulutnya menyatakan keberadaan mereka sendiri. Najis, najis, najis. Demikian mereka, Bapak Ibu Saudara, benar-benar terkucil, terasing, terpinggirkan. Stigma-stigma buruk terus diberikan kepada mereka. Untuk kasus seperti kita sekarang, ya maaf orang-orang yang menyandang HIV AIDS lah. Stigma buruk terus. Kalau ketahuan itu diasingkan, dihindari, orang jaga jarak. Padahal tidak menjadi persoalan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada masalah tidur berbarengan bersama-sama dengan orang penyandang HIV AIDS. Gak ada masalah, Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengasihi mereka. Ketika semua orang menstigma mereka dengan segala yang buruk, Yesus mengasihi mereka. Ketika mereka harus dikucilkan, dipinggirkan, ditandai sebagai orang yang penyandang penyakit terkutuk, tapi Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi orang penyandang HIV AIDS. Walau sesamamu menolak dirimu, menstigmamu dengan hal-hal yang buruk, tapi imanilah, Yesus mengasihimu. Walau dari jauh, dari jarak, bahkan mungkin dari jarak yang sangat jauh mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tapi Yesus mendengar. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Yesus merespon mereka. Kebenaran rohaninya untuk kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sekarang ada yang sedang dikucilkan oleh karena perilaku buruk kita,
kebiasaan buruk kita, penyakit psikis kita dikucilkan. Ya. Atau ada kita yang sedang tertekan oleh perasaan bersalah kita tertekan sangat dalam. Kita merasa disingkirkan, kita merasa dibuang. Kita merasa terjatuh dalam kedalaman yang terdalam. Bapak Ibu Saudara, dari kejatuhan seperti apapun itu, dari kejauhan seperti apapun itu, berserulah, Yesus, kasihanilah aku. Berserulah. Dari perasaan ketertekanan seperti apapun, berserulah kepada Yesus, Yesus Guru, kasihanilah saya. Jesus, have mercy on me. Berilah belas kasihanmu kepadaku. Ingatlah Bapak Ibu, Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang, terlebih orang yang berseru kepadanya, yang percaya kepadanya. Yesus mengasihi. Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus merespon seruan orang kusta tadi. Ya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mungkin gak seperti itu cakapnya ya. Karena dari jauh, yang berseru jauh, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mungkin Yesus juga berbicara supaya didengar. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Pergi. Mereka nyaring, Yesus nyaring juga meresponnya. Kenapa harus kepada imam-imam Bapak Ibu? Kenapa enggak ke dokter, ke tabib? Karena ini yang terjadi terhadap orang kusta adalah hukum rohani Bapak Ibu. Imam-imamlah yang diberi tugas untuk menetapkan seseorang terkena kusta atau tidak, bukan seorang dokter. Imam-imamlah yang menentukan apakah seseorang sudah sembuh dari kustanya atau belum. Dalam proses-proses penyembuhan, imam-imamlah yang memberikan tahapan-tahapan waktu penyembuhan terhadap seorang kusta. Makanya Yesus bilang, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Perlihatkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tema kita pada saat ini ya, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, itu fokus kita hari ini Bapak Ibu. Bagaimana mungkin mereka bisa bergerak dari ketika mereka menerima perintah perlihatkan dirimu kepada imam-imam? Bagaimana mungkin mereka bisa melangkah? Mereka masih menyandang kusta itu. Bagaimana mungkin? Tapi mereka bergerak. Mereka percaya. Mereka menerima apa perintah Tuhan Yesus tanpa komentar. Tanpa komentar. Enggak seperti epistel kita tadi ya, Naaman. Ya. Ketika pesuruh budak di rumahnya bilang, supaya pergilah ke nabi yang ada di Israel. Raja menulis surat. Ibu saudara, disampaikan kepada Raja Israel. Raja Israel salah paham, ini cari gara-gara saja, dikoyak.
dikoyak jubahnya. Lalu ketika Imam Elia mendengar itu, suruh kepada saya datang. Suruh supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Israel mempunyai seorang nabi. Nah, ketika Naaman datang ke Elia, bukannya Elia yang turun tangan, tapi pesuruhnya. Pergi sama jenderal itu, Pak Jenderal. Pergi, bilang, basuh dirimu di kolam Siloam. Basuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa komentar Naaman? Aku kira dia akan membuat jurus-jurus, menggerak-gerakkan tangannya di atas kustaku. Masakan dia menyuruh aku mandi mencelupkan diriku ke sungai yang buruk seperti itu? Di negeriku ada banyak sungai-sungai yang indah. Kenapa harus ke selokan itu? Dia marah, tapi untunglah penasihatnya bilang, Tuhan, bukankah ketika dia menyuruh sesuatu yang berat, Tuhan akan patuh mengerjakannya demi kesembuhan kustamu itu. Sekarang dia hanya memerintah Tuhan untuk membenamkan dirimu 7 kali. Lalu taatlah Naaman. Dan dia sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, ini juga mereka no comment. Mereka ketika mendengar suara Yesus, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka walau belum sembuh, bergerak pergi tanpa komentar apa-apa. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, tahukah kita resiko yang sedang ditanggung oleh para si kusta ini ketika mereka berani melakukan perintah Tuhan Yesus? Tahukah resikonya? Resikonya Bapak Ibu Saudara, mereka pasti mati di tengah jalan, dirajam masyarakat. Pasti mati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Para kusta itu tinggal di tempat terpencil, di hutan-hutan. Sedangkan imam-imam itu berada di kota. Nah, bagaimana mungkin orang-orang kusta itu bisa bertemu imam-imam di hutan-hutan? It's no way, nggak ada. Nggak mungkin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, ada risiko besar yang sedang dipertaruhkan oleh si kusta ini ketika mereka bergerak jalan keluar dari pengasingan mereka untuk memperlihatkan, menemui imam-imam yang ada di kota, di pusat kota. Pastilah ketika mereka rombongan pula ini ya, rombongan 10 orang dengan pakaian compang-camping, dengan rambut yang tidak karu-karuan, mungkin sudah panjang, tidak bersisir, tidak pernah bersisir. Apalagi dengan suara kor, najis, najis, najis. Itu keharusan bagi mereka ketika mereka berjalan. Orang yang melihat, yang menjumpai mereka tentu segera mengerti mereka orang kusta. Dan setelah menyalahi hukum Yahudi, hukum Ibrani, mereka berhak melempari mereka sampai mati di jalan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka sembuh. Sebelum mereka berjumpa dengan orang-orang, mereka sembuh.
Walau mereka sadar sedang mempertaruhkan nyawa mereka demi iman kepada apa yang dikatakan Yesus, mereka bergerak nggak peduli apa yang terjadi. Mereka tahu sebentar lagi mereka akan mati, tetapi Bapak Ibu, semua kekhawatiran mereka berlalu. Seakan-akan ketika mereka berjalan, mereka menganut filosofi hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seolah-olah begitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka berjumpa dengan siapa-siapa, sebelum mereka berjumpa dengan orang-orang yang mungkin merajam mereka, mereka telah dipulihkan. Mereka telah disembuhkan, sembuh dari kusta mereka. Saya katakan iman inilah yang menyelamatkan mereka. Iman inilah yang menyembuhkan mereka. Iman inilah yang berkarya atas mereka sehingga mereka boleh pulih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hendak menyapa kita, mengingatkan kita bahwa iman bukanlah tentang sesuatu yang dipercayai saja. Iman itu bukanlah sesuatu yang hanya berada di konsep-konsep pikiran kita saja. Tapi iman adalah tentang sesuatu yang harus dilakukan. Iman adalah tentang sesuatu yang harus kita korbankan, yang berani kita korbankan. Bukankah Yesus pernah berseru? Bukan mereka yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang beroleh keselamatan. Tetapi mereka yang melakukan perintahku. Ya. Petani A dan petani B berdoa bersama-sama supaya hujan turun atas mereka. Petani A berdoa lalu berpangku tangan menunggu hujan turun. Petani B berdoa, selesai berdoa dia ambil cangkul, dia pergi ke ladangnya. Lalu hujan turun di ladangnya Bapak Ibu Saudara. Jadi iman bukan sesuatu yang mana kita percaya lalu berpangku tangan, enggak. Tapi iman adalah sesuatu ketika kita percaya, kita berbuat, kita melakukannya. Sekali lagi saya katakan iman itu meliputi sesuatu yang berani untuk dikorbankan. Seperti si kusta tadi, berani mereka mengorbankan nyawanya. Mereka sadar betul harus dirajam sampai mati. Tapi mereka tidak peduli dengan semuanya itu. Ketika mereka sembuh, satu orang langsung balik kanan Bapak Ibu. Satu orang dari 10 orang tadi itu balik kanan. Kembali bersyukur kepada Tuhan. Tersungkur di kaki Yesus. Mengucapkan syukur, berterima kasih. Yesus heran sebab orang itu adalah orang Samaria. Yesus menandainya sebagai orang Samaria. Kemana yang 10 orang lagi, 9 orang lagi? Bukankah 10 orang telah sembuh? Kenapa hanya 1 orang yang tahu bersyukur datang? Kemana yang 9 orang lagi? Yang 9 orang lagi itu adalah orang Yahudi yang sudah sangat terajar dalam iman monoteisme. Ya. Dan mereka tahu hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan kusta. Tapi mereka tidak datang kepada sumber kesembuhan mereka.
Bapak Ibu Saudara, justru orang Samaria yang sinkretis, justru orang Samaria yang tidak tahu menahu tentang Allahnya orang Yahudi, itulah yang bisa bersyukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan kebenaran Injil Markus 10:31 yang mengatakan nanti banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir menjadi terdahulu. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus. Jangan-jangan nanti Abu Bakar Basir mendahului kita masuk kerajaan Allah. Hati-hati. Saya memperhatikan di sketsa masyarakat, ya, kesantunan, keramahan, kasih itu sudah dimiliki oleh mereka yang punya pakaian-pakaian gamis. Kita tabrak aja. Coba perhatikan. Kesantunan mereka tampilkan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah kita telah menjadi benar-benar orang beriman? Apakah kita benar-benar telah menjadi orang pengikut Kristus? Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, apa yang berani kita korbankan? Ucapan syukur seperti apa yang pernah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Ini masih iman yang berbuah keselamatan. Ya, ada iman, ada berkat. Tapi bagaimana iman itu yang menuntut kita benar-benar kehilangan segala-galanya? Tidak ada yang kita tuai dalam hidup ini. Bagaimana dengan iman di mana kita total loss, kehilangan semuanya, kehilangan nyawa kita. Bagaimana? Apakah kita akan ingkar, lari dari iman kita, berbalik dari iman kita? Apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Bagaimana ketika seperti yang terjadi pada para martir mengancam kita juga pada saat sekarang ini. Seperti Stefanus yang mati di rajam batu, Yakobus yang mati di penggal, Filipus yang disalibkan di Ethiopia, Matius yang mati di tombak, Matias yang juga dipenggal, Andreas yang disalib, Markus yang matinya diseret kuda. Di tangannya kuda lari ke sana, lari kemari, trek. Bapak Ibu Saudara, kita bergereja ini sekarang ini yang duduk manis, mendengarkan firman, nyanyi, kemudian menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mau edukasi sedikit ya, maaf. Pengakuan iman rasuli itu bukan doa, tapi itu ikrar. Saya perhatikan ada yang begini, ada yang gini. Aku percaya, gitu Bapak Ibu. Ikrar. Mulai ke depan, taruh di dadamu. Bapak Ibu kita duduk di sini manis, beribadah, belum identik dengan orang beriman Bapak Ibu, belum identik. Ya, belum identik. Iman kita akan dibuktikan di sana, di masyarakat sana Bapak Ibu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan studi kita? Bagaimana kita mempertahankan perilaku kita yang taat?
betul-betul mengedepankan perilaku yang memuliakan Tuhan, yang menghormati orang. Itu iman kita. Ya. Menjadi majelis juga belum identik dengan orang beriman. Gereja usia 58 tahun belum identik juga. Belum identik. Tapi gereja baru identik ketika dia menunjukkan ketaatannya kepada kepala gereja. Itu Bapak Ibu. Ya. Militansi seperti apa yang kita miliki untuk mempertahankan iman kita? Keberanian seperti apa yang kita miliki yang bisa kita tunjukkan untuk mempertahankan iman kita? Sekali lagi ingat, kita bangga dengan anak-anak muda seperti ini, tapi ini belum identik. Mudah-mudahan ini ciri pertama kita sebagai orang beriman. Tapi ketika kita mendapat tantangan, kita akan kehilangan semuanya, loss. Nah, ada yang kita tuai. Kita mungkin sekarang beriman dengan harapan kalau aku mengerjakan ketaatanku maka aku memperoleh rezeki. Seperti kata Yesus, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami telah meninggalkan orang tua kami, pekerjaan kami, anak istri kami, semuanya. Apa yang akan kami peroleh? Yesus bilang apa Bapak Ibu? Barang siapa yang kehilangan saudaranya laki-laki, ayah ibunya, anaknya laki-laki perempuan, saudaranya laki-laki perempuan, hartanya, pekerjaannya, akan memperoleh 100 kali lipat dan beroleh hidup yang kekal. Mungkin kita masih berada pada etape iman dan kemudian rezeki. Iman lalu berkat. Tapi bagaimana iman? Setelah kita beriman, kita tidak menuai apa-apa di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya para martir telah hidup bahagia di sorga. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Contoh bagi kita untuk membuktikan diri sebagai orang yang beriman. Penutup khotbah ini saya menceritakan ada satu keluarga di satu desa di India. Desa ini menganut Hindu fanatik. Lalu satu keluarga ini Bapak Ibu Saudara, dia ini menjadi penganut Kristen. Semua orang mulai memperbincangkan dia sampai kepada kepala desa. Lalu membawanya ke alun-alun. Di situ dia ditanyai, apakah kamu boleh meninggalkan imanmu? Sebab kami sangat terganggu dengan imanmu itu. Apakah engkau bisa meninggalkan imanmu kepada Yesus Kristus? Gak tahu kepala keluarga ini mau bilang apa. Lalu diancam lagi, kalau tidak 2 anakmu ini mati sekarang juga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kepala keluarga sang bapak ini bernyanyi dengan nyanyian yang lagu yang diciptakannya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dimatikan. Anaknya 2 mati. Kesempatan kedua. Apakah kamu bersedia meninggalkan
imanmu kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, istrimu akan mati di depanmu seperti anak-anakmu. Dia bingung sebentar. Dia kemudian bernyanyi lagi. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Mati istrinya. Sekarang kesempatanmu terakhir. Kalau tidak, kau mati juga di sini. Ya pasrah Bapak Ibu Saudara. Lalu kembali bernyanyikan nyanyian ayat yang ketiga. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan waktu, darah yang mengalir di tempat itu mulai bekerja. Menumbuhkan iman kepala desa. Kepala desa tidak bisa tidur. Hanya memikirkan iman daripada keluarga yang sudah dibantainya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan satu desa itu menjadi orang percaya. Bahkan ini terus berkembang menjadi satu provinsi percaya. Keluarga ini kehilangan semuanya Bapak Ibu. Tapi memenangkan banyak orang. Para martir kehilangan segalanya Bapak Ibu, tapi memenangkan kita, memenangkan saudara, memenangkan saya. Seandainya mereka berhenti menjadi martir, Injil tidak sampai kepada kita. Tidak pernah terberitakan di tempat kita. Apakah kita akan menerima Yesus? Iman kita akan menyelamatkan kita, tidak menyelamatkan kita di sini. Menyelamatkan kita di sana. Kita nyanyi dulu. I have decided to follow Jesus. Musik. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri.
tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Sapaan firman-Mu bagi kami pada saat ini yang mengingatkan kami akan siapakah kami Bapa. Kamilah orang-orang kusta itu Bapa. Kamilah orang yang jatuh dalam kedalaman, jatuh, tersungkur. Kamilah yang berseru dari kejauhan itu Bapa. Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapa yang baik, jawablah kami Tuhan. Jawablah kami Bapa dan kuatkan kami untuk menunjukkan bukti iman kami kepadamu. Yaitu berani menghadapi segala sesuatunya. Berani kehilangan segala sesuatunya. Hanya untuk mempertahankan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Dimuliakanlah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan syukur kita. Sebelumnya saya membacakan ayat firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian tertulis di sana. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan kita.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah korban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Perlihatkanlah iman-Mu di tengah-tengah kehidupan-Mu sehari-hari. Walau iman-Mu akan membuat engkau menuai atau tidak, atau bahkan kehilangan suatu hal, tapi tunjukkanlah ketaatan iman-Mu yang sesungguhnya. Sebelumnya, arahkanlah hati dan pikiran-Mu ke hadirat-Nya, dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.